جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci yang sangat ditunggu, setiap muslim ayalnya sibuk mempersiapkan diri. Menyambut bulan suci Ramadan, tentu saja kita senantiasa bersiap-siap dan menyediakan segala macam keperluan yang akan kita gunakan. Dari menjaga tubuh sampai memilih porsi ibadah yang tepat. Tujuannya adalah agar saat kita menjalani puasa, kita akan bersungguh-sungguh dan setiap kegiatan menjadi bermanfaat. Namun nampaknya dari semua itu tidak hanya manusia saja yang sibuk. Para penghuni dunia langit pun sama sibuknya. Sukacita datangnya bulan Ramadan juga dirasakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Di bulan Ramadan, Allah memerintahkan para malaikat dengan banyak hal. Di sini, kita akan sedikit mempelajari bersama perihal tugas para malaikat di bulan Ramadan. Suasana surga menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya, suasana surga itu diberi wewangi-wangian yang harum dan dihiasi dari tahun ke tahun, tatkala menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pada waktu malam pertama bulan suci Ramadan, akan muncul angin yang berhembus dari bawah aras yang disebut dengan hembusan angin Al-Mutsiro. Hembusan angin itu mengakibatkan daun-daun dari pepohonan rindang di surga bergoyang, saling bersentuhan satu sama yang lainnya dan bergerak, sehingga timbullah suatu rangkaian deburan suara-suara yang indah dan sangat merdu. Suara yang belum pernah sama sekali didengar oleh makhluk jenis apapun sebelumnya. Sehingga hal tersebut menarik perhatian para bidadari surga. Para bidadari tersebut kemudian berandai-andai, lalu mereka akan bertanya kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga. "Wahai malaikat Ridwan, malam apa ini?" tanya mereka. "Allahumma labbaik. Malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan," jawab malaikat Ridwan kepada para bidadari itu. Mendengar hal tersebut, para bidadari itu berdoa kepada Allah. "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami dari hamba-Mu yang rajin beramal baik pada bulan ini. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan dan diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkan dengan para bidadari tersebut kelak ketika berada di tanah surga." Kemudian terdengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang berpuasa pada bulan ini. Wahai malaikat Jibril, turunlah ke bumi. Kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai dan singkirkan mereka ke dasar laut yang paling dalam, sehingga mereka tidak boleh mengganggu puasa umat Muhammad, kekasihku. Itulah kenapa pada hari-hari penuh berkah di bulan Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk beribadah, karena segala hal sebangsa setan dibelenggu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Jika di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggu pula semua setan.
Hadis riwayat Bukhari. Hal yang dilakukan para malaikat di hari pertama Ramadan. Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dan mengampuni hambanya karena puasa yang telah dijalankan. Ampunan tersebut diberikan kepada hambanya yang terbentur dengan 3 perkara. 3 perkara tersebut adalah: siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mencari Allah, maka Allah akan mencarinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat yang termasuk dalam golongan kiramal katibin, atau para malaikat yang bertugas sebagai pencatat amal manusia, untuk mencatat segala macam amalan kebaikan dari 3 kumpulan orang-orang tersebut dan kemudian melipat gandakannya, dan memerintahkan para malaikat untuk membiarkan atau tidak mencatat amal keburukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghapus perhitungan atas dosa-dosa mereka yang terdahulu. Hal-hal yang dilakukan oleh para malaikat tatkala malam Lailatul Qadar. Dan apabila pada malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan rombongan besar malaikat untuk terbang dan turun ke bumi. Maka atas kehendaknya, malaikat Jibril dengan membawa panji atau bendera berwarna hijau yang kemudian akan diletakkan di puncak Ka'bah. Malaikat Jibril akan mempunyai 100 sayap di punggungnya. 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan untuk terbang, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Bentangan 2 sayap itu meliputi arah timur dan barat. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan para rombongan malaikat yang mengikutinya untuk mengunjungi umat Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat itu akan mengucapkan salam kepada setiap orang yang sedang beribadah kepada Allah. Mereka akan duduk, berdiri, maupun berbaring di dekat umat Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat, berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Para malaikat-malaikat itu kemudian akan berjabat tangan dengan umat Rasulullah SAW dan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan mereka hingga waktu terbitnya fajar. Ketika fajar telah tercuap di ufuk timur, malaikat Jibril kemudian akan menyerukan kepada para malaikat yang tengah menunggui umat Muhammad. Wahai para malaikat, kembali, ayo kita kembali. Namun para malaikat itu enggan untuk beranjak pergi dan meninggalkan kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merasa gejolak kekaguman dan kenyamanan berada di antara para umat Rasulullah yang senantiasa beribadah kepada Allah, terlepas dari kelemahan dan keterbatasan setiap dosa dan kelalaian yang mereka perbuat. Mendengar gemas seruan malaikat Jibril untuk kembali ke langit, mereka kemudian bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa yang akan diberikan Allah untuk memenuhi doa orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad ini?" Di sela seruannya, malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 golongan manusia." Para malaikat tersebut kemudian bertanya lagi, "Siapakah 4 golongan tersebut, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang meminum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan kaum musyahin, atau orang yang bertengkar dan saling bermusuhan."
Mereka yang merasa cukup puas dengan penjelasan dari malaikat Jibril kemudian naik ke langit, pulang ke tempat mereka masing-masing. Itulah kesibukan dan tugas para malaikat di bulan Ramadan. Mereka menunggui orang-orang muslim yang beribadah dan senantiasa mengamini setiap doa agar Allah mengabulkannya. Itulah kenapa keutamaan beribadah tatkala bulan Ramadan merupakan nikmat yang luar biasa. Tentu saja, setelah melihat sedikit tugas dari para malaikat di bulan Ramadan, pastilah akan membuat kita semakin bersyukur dan memberikan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Semoga video di atas dapat menjadi pengingat dan ilmu yang baik untuk kita semua, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Hal ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan melalui nama-namanya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga memiliki beberapa nama atau sebutan. Syekh Zaid bin Muhammad bin Husain Al-Idrus merangkum nama-nama dari bulan Ramadan berdasarkan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, Syahrul Asyam atau bulannya berpuasa, Syahrul Qiyam, bulannya mendirikan sholat, Syahrul Doa, bulannya berdoa, Syahrul Ibadah, Syahrul Rizki, Syahrul Berkah, lalu Syahrul Rahmat, bulannya rahmat, Syahrul Sabar, bulannya sabar, dan masih banyak lagi nama-nama lain dari bulan Ramadan. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Semoga bulan Ramadan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.